Sekarang kita akan membicarakan bagaimana respon frekuensi tersebut berada pada keadaan nyata. Jadi sebenarnya kalau pada keadaan nyata itu dia terdapat riak ya atau ripple, baik pada passband maupun itu pada stopband. Sebagai contoh di sini, Ibu gambarkan kalau respon frekuensi untuk yang ideal itu tuh seharusnya seperti ini ya. Seharusnya seperti ini. Jadi dia transisi antara passband dengan stopbandnya itu dia sangat cepat transisinya. Dan dia bisa tidak mengalami penurunan ataupun atenuasi yang sangat kelihatan. Kalau tadi kan dia agak menurun seperti ini ya, jadi atenuasinya itu dia kelihatan. Kalau yang idealnya itu kalau bisa sangat cepat seperti ini, itu yang idealnya. Pada kenyataannya, selain atenuasinya itu tadi agak lambat, juga terdapatnya riak, baik pada passband maupun pada stopband. Jadi terkadang pada stopbandnya itu juga terdapat riak seperti ini. Dan ini tidak diharapkan sebenarnya, walaupun kadang memang kita tidak bisa menghindarinya. Jadi riaknya itu seperti ini, dia tidak lurus ataupun tidak muncul dengan halus sinyal yang diharapkan tersebut ataupun yang dilewatkan itu. Ada beberapa rangkaian listrik untuk membentuk atau mencoba untuk membentuk memiliki respon frekuensi yang ideal seperti ini. Jadi di sini berdasarkan bentuk respon frekuensinya terhadap gain ada atau tidaknya riak itu tadi, di mana apakah rangkaian itu bisa menghilangkan riak atau tidak, maka di sini kita mengenal adanya 5 sebenarnya ya, tetapi kita akan bahas secara garis besar itu ada 4 karena satu tipe itu ada 2 bagian. Yang pertama kita lihat dulu yang disebut sebagai filter Butterworth atau maximal flat. Ini mungkin kalian sudah sering dengar kalau memang orang yang sering berada pada rangkaian listrik. Jadi yang disebut sebagai filter Butterworth ini itu adalah salah satu jenis sinyal processing ataupun filter untuk menghasilkan frekuensi respon yang sedatar mungkin pada passbandnya. Kalau yang Ibu bilang tadi sebelumnya, itu kan pada passbandnya itu pada kenyataan itu ada riaknya. Kalau kita mempergunakan rangkaian yang disebut sebagai filter Butterworth ini, maka pada passband kita, kalian perhatikan di sini contohnya passbandnya bagian yang ini ya. Ini passband, itu dia tidak ada riak, dia sangat-sangat datar. Nah, yang paling datar itu memang di antara beberapa tipe rangkaian itu adalah yang Butterworth. Ini sering digunakan pada audio processing, karena pada audio processing kita mengharapkan itu noise-nya itu kecil, sehingga tidak adanya riak pada frekuensi ataupun sinyal yang dilewatkan tersebut. Namun di sini kecepatan atenuasinya dari passband menuju ke stopband itu juga dia relatif normal ya, atau tidak begitu cepat, yaitu sekitar minus 20 desibel per decade. Artinya setiap kenaikan 10 kali dari frekuensi maka ada pengurangan 20 desibel. Ini yang normal saja. Ini kalau yang first order. Tapi kalau yang second order ini bisa naik. Artinya kalau kita pakai yang second order Butterworth rangkaiannya itu dia akan lebih cepat lagi turunnya. Ini filter yang pertama. Filter yang kedua itu adalah yang tipe Chebyshev. Nah, filter yang tipe Chebyshev ini, itu dia sebenarnya ada 2 tipe. Ada tipe 1, ada tipe 2. Bedanya adalah, kalau pada tipe 1, itu memang masih ada riak pada passbandnya. Kalian perhatikan, beda ya dari Butterworth. Butterworth itu nanti sinyal yang dihasilkan itu dia nggak ada riaknya pada passbandnya. Tapi kalau pada Chebyshev, pada passbandnya itu dia ada riak. Masih ada riak. Sedangkan kalau untuk tipe 2, dia memang tidak ada riak di passband, tapi di stopbandnya itu ada riak. Dan ini menjadi noise juga nantinya, meskipun dia berusaha untuk dihilangkan. Karena kalau ada riak ini kan artinya dia tidak 100% hilang, seperti itu. Nah, jadi ripple di passband itu dia jumlahnya sebanyak N/2. Dengan N ini itu adalah order dari rangkaian. Artinya kalau kita pakai first order atau order pertama rangkaiannya, berarti jumlahnya itu adalah 1/2.
Sedangkan kalau misalnya ordernya itu 2, maka jumlahnya adalah 2/2, seperti itu. Kalau butuh kecepatan transisi yang cepat, maka ini bisa digunakan. Kenapa demikian? Kalau kalian perhatikan di sini antara passband-nya dengan stop band-nya itu transisinya itu tidak terlalu cepat. Ini ya, kalau di sini dia sekitar di sini ya, cut off-nya. Kalau cut off-nya di sini, transisi antara passband dalam dia mengalami atenuasi itu dia kan -20 ya, jadi normal aja, dia agak pelan seperti ini, landai. Sedangkan kalau pada tipe Chebyshev, meskipun dia memiliki riak yang ada di passband ataupun di stop bandnya, tapi dia transisinya cepat. Jadi kalau misalnya di sini frekuensi cut off-nya antara passband dengan stop band itu dia sangat cepat, nggak ada landai seperti ini penurunannya, tapi dia cepat atau cepat dilemahkan. Sedangkan kalau yang idealnya ini ya, garis lurus seperti ini, dia hampir mendekati ideal. Itu kalau pada tipe Chebyshev. Ini biasanya dipergunakan kalau memang kalian butuh rangkaian penyaring itu yang tidak memperdulikan adanya riak, tapi lebih mementingkan kecepatan transisi dari passband ke stop band itu cepat. Artinya itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga yaitu tipe eliptik. Nah, pada tipe eliptik ini diberikan pada gambar ini ya, itu masih ada riak. Meskipun dia sudah agak diratakan, tetapi itu masih ada sedikit riak. Namun di sini yang paling menariknya adalah perubahan transisinya itu yang paling cepat dari passband ke stop band. Sebagai contoh kalian perhatikan ini mendekati ideal. Kalau di sini frekuensi cut off-nya, kalian perhatikan antara si passband dengan stop band ini tuh ideal ya. Meskipun masih ada riak pada bagian yang di passband ataupun yang di stop band, tetapi riaknya itu tidak sebesar yang ada di tipe Chebyshev. Jadi ini bisa kalian pergunakan seandainya butuh yang transisinya itu ideal. Dari passband ke stop bandnya itu dia penurunannya tidak membutuhkan waktu pelan-pelan seperti pada Butterworth misalkan. Dan yang terakhir itu adalah filter Bessel. Nah, filter Bessel ini dia itu memang tidak mengandung riak ya pada passbandnya maupun pada stop bandnya, tetapi dia memiliki respon transisi itu yang lama. Jadi sebagai contoh di sini, kalau misalkan ini kita ambil sebagai frekuensi cut off-nya, maka dia lebih landai daripada si Butterworth-nya tadi. Ini kan dia lebih lama ya, penurunannya lebih lama. Dia tidak langsung turun seperti ini antara passband dengan stop bandnya, tetapi dia agak lama waktunya untuk dapat dilemahkan. Jadi karena memang di sini dia sangat tidak ada ripple ataupun riaknya, maka ini sering digunakan juga pada audio crossover, pada sistem audio. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan dia kira-kira seperti ini. Kalau yang dia ideal itu yang garis yang putus-putus ini, tuh yang ideal ya. Kalau misalnya kita pakai yang Chebyshev, tapi Chebyshev yang dia ordernya itu 4 order di rangkaiannya tersebut, maka dia ripple-nya itu atau riaknya itu kira-kira seperti ini. Dia masih ada riak, tetapi kalau misalnya kita pakai yang Butterworth, dia tidak ada riak, dia lurus saja seperti ini. Hanya saja transisinya dari passband ke stop band itu lambat. Kalau ini dia memang beriak, tapi transisinya itu cepat. Kalau ini kan dia lambat ya. Kalau ini dia langsung menghentikan ataupun membatasi antara passband dengan si stop bandnya. Nah, ini kalau perbandingannya kita lihat antara si Bessel, Butterworth, Chebyshev sama si eliptik. Yang paling cepat ataupun transisinya tadi paling mendekati ideal itu adalah yang eliptik. Sedangkan kalau misalnya kita menghendaki dia yang paling datar atau tidak ada riak, itu kita bisa pilih antara Butterworth dan Bessel. Namun kalau si Bessel ini dia tadi lebih lambat lagi transisinya. Kalau Butterworth dia agak cepat. Kalau Chebyshev dia memang masih ada riak ya, masih ada riak, tetapi dia lebih cepat transisinya dibandingkan dengan si Butterworth ataupun si Bessel. Kalau eliptik meskipun dia cepat tetapi dia mengandung riak.
riak di passband dan riak di stopband. Nah, kira-kira seperti inilah perbedaan filter berdasarkan grafik respon frekuensinya. Bu, apakah ini hanya untuk low pass filter? Jadi filter yang keempat ini itu ada untuk low pass filter, ada untuk high pass filter, ada untuk band pass filter, dan ada juga untuk yang band reject filter. Jadi ada, hanya saja nanti grafiknya kira-kira seperti ini. Dia ada riak-riaknya. Jadi kalau misalnya kita pakai yang eliptik pada band pass filter, jadi di sini ada riak. Namun ini cepat ya, ini ada riak sedikit. Ini cepat, ini ada riak lagi. Ini kalau misalkan kita pakai yang eliptik pada band pass filter. Sedangkan kalau pada yang tipe Butterworth pakainya, maka dia akan seperti ini kalau untuk yang Butterworth pada band pass filter. Jadi pada masing-masing 4 filter yang di awal Ibu sebutkan tadi itu ada rangkaiannya dalam bentuk yang keempat ini juga. Nah, Bu, apa bedanya tadi second order, kemudian Ibu bilang ada first order. Nah, itu di situ menandakan bahwa komponen yang dipergunakan, kalau dia semakin tinggi ordernya, semakin banyak, ataupun susunan komponennya digunakannya itu lebih complicated lagi dibandingkan yang first order. Seperti itu kira-kira. Untuk berikutnya, nanti kita akan mempelajari tentang rangkaian, terutama untuk low pass filter dan high pass filter terlebih dahulu.